Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan sapaan teduh kita, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa menjalani hari-hari kami. Bapa, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, ajari dan bimbing kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini kami serahkan kehidupan kami dan renungan kami dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-20. Bilangan pasal 23 ayat 20 kami bacakan bagi kita sekalian. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Sedemikian pembacaan renungan kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Suatu ketika Raja Moab yang bernama Balak diselimuti rasa gelisah dan ketakutan yang besar pada saat bangsa Israel telah mendekati daerah kekuasaannya. Ketakutan itu timbul karena sebelumnya Tuhan telah melakukan begitu banyak perkara-perkara ajaib dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan bacaan kita pada saat ini menggambarkan bahwa bangsa Israel telah berada di daerah Moab. Kegentaran, kegelisahan Raja Balak terhadap bangsa Israel membuat dirinya memanggil seorang penenung, yaitu Bileam, supaya Bileam mau mengutuk bangsa Israel dengan menjanjikan begitu besar upah atas pekerjaan dan yang Bileam lakukan. Balak membawa Bileam ke 3 lokasi yang berbeda untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi sebaliknya yang terjadi adalah Bileam tetap memberkati bangsa Israel. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diperintahkan atau apa yang disuruh oleh Balak kepada Bileam. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Bileam tidak sanggup melanggar perintah Tuhan. Itu yang terjadi. Bileam tidak sanggup melanggar perintah Tuhan. Bileam berkata, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya." Dalam hal ini, Bileam menyatakan bahwa dirinya tunduk terhadap perintah Tuhan, bahwa Bileam tidak sanggup mengutuk bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki agar Bileam memberkati bangsa Israel. Yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita pada saat ini, apakah selama ini perkataan yang kita ucapkan umumnya sudah menjadi berkat bagi orang lain, atau sebaliknya, yaitu perkataan dan ucapan kita membuat orang lain menjadi kesal dan kecewa, bahkan sampai mereka berduka melalui ucapan dan perkataan kita. Dan pertanyaan kedua, apakah selama ini
ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita, itu juga sudah menjadi perkataan yang bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ini mari kita koreksi diri kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Kita koreksi, kita melihat ke belakang bagaimana selama ini ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kiranya segala ucapan, perkataan yang keluar dari mulut kita, kiranya sudah menjadi berkat bagi orang lain dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seandainya belum, mari bersama-sama belajar melalui renungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, menjadi teguran, menjadi penyemangat yang baru bagi kita, untuk kita bisa menjadi saluran berkat melalui ucapan, melalui perkataan yang keluar dari mulut kita, sehingga dengan kita berkata-kata mampu mencerminkan bahwa diri kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi dengan perkataan kita juga, dengan ucapan kita, itu mencerminkan kita orang percaya kepada Tuhan. Dan harapan dari renungan kita hari ini, yaitu bahwa kita mampu dengan ucapan, dengan perkataan, mampu membangun pribadi orang lain, memberikan semangat, memberikan sukacita bagi orang lain, terlebih-lebih mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian yang menjadi renungan kita pada hari ini. Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk bisa berkata-kata, berucap, mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan yang keluar dari mulut kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih dan bersyukur untuk renungan kami di pagi hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami bisa berkata-kata, menjaga mulut kami untuk mengeluarkan ucapan-ucapan yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan sukacita bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan ucapan kami, dan juga terlebih-lebih mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami tetap ya Tuhan untuk bisa melakukan segala apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Di kesempatan ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan di GBKP Perminggun P3S dan Perminggun Sampit. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan jemaat-Mu di Perminggun Sampit dan Perminggun P3S, ketika mereka pada saat ini berada dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Roh Kudus Tuhan yang mengangkatkan sakit penyakit di dalam tubuhnya, sehingga dia boleh disembuhkan oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan. Dan dari kesembuhan yang dia terima, dia juga mampu memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa buat pengurus PJJ, pengurus kategorial, guru KKR, pertua diangken, vikaris detasyer yang melayani di Perminggun P3S dan Sampit. Kiranya Tuhan juga yang menyertai selalu, kiranya Tuhan juga yang memampukan dan memberikan sukacita di dalam melayani jemaat Tuhan di Perminggun P3S dan Sampit. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.